Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayangnya kita disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Satu bulan yang menjadi harapan semua umat Islam, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali berkah, khusus bagi umat Islam dan umumnya bagi rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam tentunya menyambut gembira datangnya bulan Ramadan. Setahun lamanya kita menunggu kehadiran bulan yang penuh berkah di hadapan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan bulan ini dengan bulan Ramadan, bulan berkah. Di mana Allah melipat gandakan di bulan ini semua amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pahala dilipat gandakan. Surga sama Allah dibukakan seluas-luasnya. Setan-setan dibelenggu. Maka kita menyambut kehadiran bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan maghfirah. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan seluas-luasnya, khusus bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam meyakini dengan sepenuh hati di bulan ini adalah bulan yang istimewa. Bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Mungkin di bulan Ramadan yang sudah lewat kita belum bisa beramal secara maksimal. Maka di bulan ini Allah memberikan kita kesempatan untuk memaksimalkan amal. Sebagaimana para sahabat Rasul menyambut gembira kedatangan bulan Ramadan dan mereka merasa bersedih ketika bulan Ramadan hampir berakhir. Maka kita pun sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap dengan Ramadan tahun ini ampunan bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah bisa kita dapatkan, kebaikan kita bisa bertambah, amal ibadah kita bisa bertambah. Maka sudah seyogyanya lah kita sebagai umat muslim, muslimat, mukminin, mukminat menjadikan awal Ramadan ini sebagai tonggak untuk meningkatkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah telah menjadikan satu bulan yang menjadi raja bagi bulan-bulan yang lainnya. Selama sebulan Allah bukakan rahmat seluas-luasnya. Allah bukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Allah bukakan berkah seluas-luasnya. Maka di antara amal-amal yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala di hadapan Allah sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 3 amal yang menjadi tumpuan pokok untuk kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Pertama adalah amal yang berhubungan dengan sholat kita. Yang kedua, amal yang berhubungan dengan infak sodakoh kita. Dan yang ketiga,
amal yang berhubungan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, yaitu memperbanyak interaksi kita dengan kitab suci Al-Quran. Maka di pertemuan kali ini saya akan membawa materi yang berhubungan dengan Al-Quran, yaitu bagaimana kiat supaya di bulan Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran, minimal 1 kali khatam Al-Quran, maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dulu para sahabat begitu semangat untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan betul-betul memperbanyak membaca Al-Quran, betul-betul dekat berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita pun harus berusaha, karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Ramadan ini juga kita harus berusaha untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita sendiri tidak mengenal Al-Quran? Maka dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, maka itu bisa menjadi salah satu jalan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup kita di dunia, sehingga jalan yang kita tempuh dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan juga memberikan penjelasan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita banyak belajar membaca Al-Quran, karena tanpa usaha yang maksimal, tanpa belajar yang sungguh-sungguh, kita tidak akan mengenal bacaan Al-Quran. Maka momen Ramadan adalah momen kita mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Maka apa saja yang harus kita persiapkan? Kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan tahun ini? Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk menjadi penyemangat diri kita semakin mencintai Al-Quran. Karena salah satu ciri keimanan adalah beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, yang diyakini isinya betul-betul diterima oleh kita dengan penuh keikhlasan, keyakinan bahwa itulah salah satu petunjuk selain Al-Hadis yang bisa kita jadikan petunjuk hidup. Al-Quran dan Al-Hadis
yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadi penyelamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala membaca Al-Quran. Kalau dulu di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, Allah memberikan pahala bacaan Al-Quran kepada umat Islam dihitung bukan berdasarkan banyaknya ayat, tapi Allah memberikan pahala dengan kasih sayangnya. Diberikanlah oleh Allah pahala membaca Al-Quran itu huruf per huruf. Kemudian Allah lipat gandakan 10 kali, sampai Allah lipat gandakan 700 kali lipat, atau Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus semangat. Ayo kita berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran. Apa kiat yang harus kita siapkan? Yang pertama tentunya adalah iman yang kokoh, iman yang yakin, iman yang menyerap ke dalam dada kita. Pertama, iman. Yakin bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di Gua Hiro pada bulan Ramadan tahun itu. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril. Kemudian terus Allah menurunkan Al-Quran sepenuhnya sampailah Al-Quran itu terkumpul sebanyak 30 juz Al-Quran, 114 surat dalam Al-Quran yang semuanya kalau kita fahami itu adalah petunjuk, bekal hidup, pedoman, pegangan kita supaya kita bisa hidup bahagia, bukan hanya bahagia di dunia tetapi bahagia di akhirat yang menjadi kekal abadi. Jadi yang pertama, kuatkan iman, yakinkan bahwa Al-Quranlah hanya satu-satunya petunjuk Allah, satu-satunya petunjuk hidup yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta, yang maha tahu kekurangan kita, yang maha tahu kelemahan kita. Allah kemudian menurunkan petunjuk itu untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita renungkan. Maka berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama adalah dengan meningkatkan keyakinan. Allah memberikan janji kepada kita semua dalam Al-Quran, janji pahala ketika kita berbuat kebaikan. Allah memberikan janji berupa siksa ketika kita keluar dari jalur yang diperbolehkan oleh Allah. Semua janji Allah adalah hak. Maka kiat yang pertama supaya kita semangat membaca Al-Quran adalah satu, iman yang yakin bahwa Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk hidup supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, supaya kita bersemangat, yang kedua adalah kita harus punya niat yang kuat. Karena niat itu akan menggerakkan semangat kita. Niat itu akan menggerakkan badan kita untuk kemudian melakukan amal sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat, dan Allah akan memberikan kepada kita pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka ketika yang kedua kita lakukan dalam hati, niat sungguh-sungguh, di tahun ini saya harus bisa menyelesaikan hatam Al-Quran. Kuatkan niat itu dalam hati, saya akan berusaha menghatamkan Al-Quran. Maka niat itu kemudian nanti akan menggerakkan diri kita untuk bersungguh-sungguh membuka, membaca, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bisa dalam dua bentuk. Pertama, bisa dalam bentuk kita hanya membaca saja, yaitu dalam bentuk kita qiraah,
membaca Al-Quran tanpa disertai dengan artinya. Tapi tetap bacaannya diperhatikan. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan membaca Al-Quran, makhorijul hurufnya, tajwidnya, kemudian waqafnya, segala yang berhubungan dengan tata cara membaca Al-Quran yang betul harus tetap diperhatikan walaupun kita mengejar banyaknya ayat yang kita baca. Jadi yang pertama hanya dalam bentuk tilawah. Yang kedua bisa dalam bentuk qiraah. Qiraah itu selain kita membaca, tapi kita juga mempelajari tafsirnya, mempelajari artinya, kemudian maksud dari ayat tersebut kita pelajari dengan ta'limul Quran yang jelas, dengan ta'limul Quran yang lebih luas, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari betul-betul kita mengerti. Jadi yang kedua, kuatkan niat. Niat itu akan menggerakkan diri kita untuk semangat dalam membaca Al-Quran. Seperti halnya kita berpuasa. Ketika malam hari kita niatkan untuk berpuasa, maka seberat apapun godaan yang kita lihat, godaan apapun yang kita terima di siang hari, kita tidak bergerak untuk membatalkan puasa kita. Karena niat yang kuat dalam hati, saya harus menyelesaikan puasa hari ini dengan kesempurnaan. Maka kita bisa menahan godaan apapun sampai ke maghrib sehingga berbuka di waktu maghrib. Begitu juga dengan niat membaca Al-Quran. Kalau kita sudah meniatkan, tahun ini saya ingin selesai hatam Al-Quran paling sedikit 1 kali, maka niat itu akan menggerakkan hati kita, menggerakkan tangan kita, menggerakkan mulut kita untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang kuat, yang ketiga adalah kita harus punya target. Kalau kita lihat di Al-Quran, jumlahnya ada 30 juz. Dalam 1 juz itu rata-rata ada 8 sampai 10 lembar dalam Al-Quran setiap 1 juz. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran dengan target hatam 1 kali dalam sebulan, maka yang 30 juz itu kita bagi menjadi 30, maka dalam 1 hari kita harus berusaha minimal selesai 1 juz. Gimana caranya supaya kita bisa selesai 1 juz? Bagi. Yang 1 juz itu kalau 10 lembar kita bagi menjadi 5 waktu sholat. Jadi setiap selesai sholat kita baca minimal 2 lembar. Kalau selesai sholat 5 waktu kita baca minimal 2 lembar, maka 5 kali 2 dalam sehari kita bisa menyelesaikan sampai 1 juz 10 lembar 1 hari hanya dengan membaca 2 lembar sesudah selesai sholat. Waktunya tidak lama. Kalau kita lihat bacaan 2 lembar paling hanya 10 menit paling lama. Tapi dengan niat yang kuat orang bisa lebih dari 2 lembar. Maka yang ketiga itu adalah kita harus punya target. Targetkan, saya 1 hari harus bisa selesai membaca Al-Quran 1 juz. Maka setiap selesai sholat saya harus berusaha untuk meluangkan waktu saya membaca Al-Quran minimal 2 lembar. Insya Allah dalam waktu 1 bulan, maka bacaan Al-Quran kita bisa khatam minimal 1 kali dalam sebulan. Bahkan kalau kita berusaha lebih lagi, bisa dalam 1 hari kita menyelesaikan 2 juz, berarti setiap selesai sholat kita baca 4 lembar. Itu tergantung dari kuatnya keinginan kita, kuatnya niat kita, kuatnya semangat kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ketika kita sudah mentargetkan, nih 1 hari saya akan selesaikan 1 juz, maka target itu harus bisa terselesaikan. Kalau tidak, maka yang keempatnya kita harus berusaha memberikan sanksi kepada diri kita atas target yang tidak tercapai pada hari tersebut dengan mengganti di waktu yang lain. Misalkan, ini selesai baca Al-Quran, habis sholat subuh saya tidak sempat menyelesaikan 2 lembar, hanya sempatnya 1 lembar saja.
Maka nanti di luar waktu sesudah sholat subuh itu, apakah ada waktu siang ketika kita luang, atau waktu sesudah sholat duhur kita banyak waktu luang, kita tambahkan. Yang tadinya 1 lembar lagi belum selesai nih, maka kita tambahkan di waktu yang lain sehingga target tetap bisa terselesaikan, bisa tercapai. Tapi kita harus betul-betul mengenakan sanksi itu pada diri kita. Apa tujuan dari kita memberikan sanksi kepada diri kita? Yaitu supaya target yang sudah kita selesaikan itu bisa selesai sepenuhnya. Target yang sudah kita tulis, yang sudah kita targetkan bisa tercapai sepenuhnya di akhir Ramadan nanti. Maka yang keempat ini, 1, iman yang kuat, yakin kepada Allah, yakin akan pahala yang Allah sediakan kepada kita. Yang kedua, niat yang kuat. Kemudian yang ketiga, membuat target hafalan, membuat target bacaan, membuat target ketercapaian bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang keempat, berikan sanksi ketika target bacaan itu tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang telah kita tentukan, yaitu dengan mengganti di waktu yang lain. Nah, insya Allah dengan kita konsisten dengan yang 4 ini, target minimal 1 juz per hari, 30 juz sebulan bisa kita capai dengan target yang bagus, bacaan yang betul-betul tartil. Kemudian kalau sudah tercapai sebelum 30 hari, maka kita bisa meningkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran dengan mempelajari artinya, membaca terjemahannya. Insya Allah selain kita membacanya banyak, kita juga mengerti apa yang kita baca. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kiat-kiat kita untuk bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz minimal dalam 1 bulan. Insya Allah dengan niat yang kuat Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu, apa yang kita lakukan itu betul-betul menjadi amal soleh bagi kita, sehingga tujuan Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bisa kita dapatkan semuanya. Kita mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah di akhir Ramadan. Dosa-dosa kita Allah hapuskan di akhir Ramadan nanti, dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meningkatkan semangat kita di bulan selanjutnya untuk terus konsisten mempelajari Al-Quran, terus konsisten untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita supaya bisa selamat di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.